Wah, gini nih caranya pemirsa. Jadi pakai jaring, lihat tuh ikannya pada lompat kemana-mana. Lalu ikan digiring ke salah satu sisi bentangan jaring. Oh iya, di jaringnya juga diberi daun pisang untuk mengurangi tingkat stres ikan gurame. Ikan gurame ini adalah ikan yang paling sering kita temui pemirsa. Jadi kalau ke restoran, biasanya selalu ada menu ikan gurame bakar, ikan gurame goreng, ada juga yang diberi bumbu Bali dan sebagainya. Terus kalau kita ke pasar tradisional, seluruh pelosok daerah di Indonesia pasti ada ikan gurame. Wah, gini nih caranya pemirsa. Jadi pakai jaring, lihat tuh ikannya pada lompat kemana-mana. Lalu ikan digiring ke salah satu sisi bentangan jaring. Oh iya, di jaringnya juga diberi daun pisang untuk mengurangi tingkat stres ikan gurame. Ikan gurame ini adalah ikan yang paling sering kita temui pemirsa. Jadi kalau ke restoran, biasanya selalu ada menu ikan gurame bakar, ikan gurame goreng, ada juga yang diberi bumbu Bali dan sebagainya. Terus kalau kita ke pasar tradisional, seluruh pelosok daerah di Indonesia pasti ada ikan gurame. Ikan yang terkumpul digiring biar masuk ke dalam tong yang sudah disiapkan. Tujuannya agar sisik ikannya tidak rusak. Ya, saya bantu tarik atau gimana? Saya belum pernah nih. Banyak yang mau lompat keluar lari dari tongnya ya. Wah, ini nih salah satu ikannya. Yang ini di sini. Saya mau minta satu nih untuk dimasak. Apa ya kira-kira yang akan saya masak? There you go, ikan gurame buat dimasak. Pemirsa, ikan gurame yang sudah ditangkap, itu ikannya saya bersihkan, kemudian diambil filenya dan juga dicincang. Kita akan membuat satu menu yang cocok sekali disantap sebagai snack atau juga untuk bekal kecil-kecil ke sekolah. Karena resep ini sudah ada proteinnya dari ikan, kemudian nanti ada sayurannya dan juga ada karbohidratnya and very easy buat dimakan. Oke? Sekarang yang pertama kita akan membuat fillingnya terlebih dahulu. Untuk bumbunya mau saya iris-iris, bawangnya saya potong lebih kecil dan 2 siung bawang putih. Kita masukkan ke Good Chef. Ini kita haluskan terlebih dahulu ya. Kalau sudah halus, sekarang tinggal kita tumis ya. Untuk membuat fillingnya dan juga nanti hasil akhirnya, kita akan menggunakan T-Chef's Fry Pan by Tupperware. Pemirsa bisa lihat, di sini ada glass covernya atau tutup kacanya. Gunanya untuk melihat kematangan masakan tanpa harus membuka tutupnya kembali. Nanti ini mau saya pakai ya. Lapisan anti lengketnya juga aman sekali karena FDA approved dan terbuat dari DuPont Teflon Pro Platinum. Handle-nya ergonomis, artinya gagangnya itu ergonomis, nyaman, dan tidak panas saat dipegang. Akan membuat nutrisi makanan tetap terjaga dan panasnya pun rata sekali pemirsa. Jangan lupa kita tumis ya, yang tadi bawang bombay dan bawang putih sudah saya haluskan. Numisnya kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Jangan lupa ditumis ya bawang bombaynya. Tumis, tunggu sampai dia harum sebentar. Keju, seperti yang saya bilang anak-anak atau kita semua pasti suka ya sama yang gurih-gurih. Nah di sini kejunya akan saya parut. Seperti ini, kejunya saya pakai yang keju cheddar ya. Kalau pemirsa mau pakai keju parmesan juga boleh. Oke, kejunya udah cukup. Ini kita sisihkan dulu sebentar. Kita masukkan sayurannya. Yang pertama adalah wortel. Wortelnya juga sudah saya potong-potong lebih kecil. Jadi dibuat dadu kotak-kotak kecil ya. Wortelnya 1 buah wortel. Kalau pemirsa suka bisa ditambahkan paprika yang juga sudah dipotong kecil-kecil. Atau pengganti paprika bisa juga digunakan jagung manis. Kemudian yang saya suka juga buncis. Buncis is also very nice with this. Oke, kita tumis dulu ya sebentar. Kita tunggu sampai sayurannya mulai matang. Nah ini nanti akan kita kentalkan dengan maizena ya. Tapi base-nya
selain margarin, kita tambahkan juga susu cair. Sebelum saya tambahkan susu cair, kita masukkan dulu ikan gurame. Ikan gurame yang sudah dicincang. Kalau pemirsa mau pakai ikan yang lain juga boleh ya. Mungkin yang cocok untuk resep ini bisa dipakai kakap merah, kakap putih, semua jenis file ikan. Jangan lupa dibumbui dengan lada dan garam secukupnya. Garam 1 sendok makan sama lada secukupnya. Selain menggunakan ikan, kalau pemirsa mau pakai dada ayam itu juga enak ya. Kalau dada ayam mungkin sayurannya juga bisa ditambahkan brokoli and cheese, itu juga enak. Jadi kalau kita memberi bekal kecil-kecil untuk dia sekolah, itu harus yang kandungan gizinya tinggi ya pemirsa. Daripada bekalin dengan kue-kuean dan sebagainya, sweet stuff, hanya karbohidrat dan sugar, is better dibekali dengan makanan seperti ini. Oke, sekarang biar dia matang, saya tambahkan dulu susu cairnya. Susu cair kurang lebih 150 cc. Nah, ini nanti untuk mengentalkannya, mau saya tambahkan sedikit maizena. Maizenanya kita larutkan. Tadi masih ada sisa dari susu cair ya. Kita larutkan. Kenapa dia harus dilarutkan terlebih dahulu? Karena kalau tidak dilarutkan, langsung aja kita masukkan, dia akan menggumpal pemirsa, not good. Ya, tinggal kita aduk rata seperti ini. Baru kemudian tambahkan 1 sendok makan dulu. Terus ini kita aduk. Kita lihat dia masih agak encer. Nanti ini akan menjadi filling di antara roti ya, di tengahnya roti. Iya, ternyata masih terlalu encer. Kita tambahkan lagi 1 sendok makan, mungkin 2 sendok makan ya. Jadi bisa dikira-kira, cuman yang penting memberinya harus sedikit-sedikit. Kalau sayurannya sudah matang, jangan lupa keju yang tadi saya parut, itu bisa kita tambahkan. Kita aduk lagi. Kita ratakan tuh, kita bisa lihat ya, dia sudah jauh lebih mengental. Ini udah bisa kita matikan, jadi fillingnya sudah siap untuk dipakai. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini nanti akan kita selesaikan